ayat yang ketujuh An-Nahl surah 16. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi. La raufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in. Huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'a lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhil wal-a'nab wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Ayat 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ayat 13. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Ayat terakhir 14. Wa huwa alladhi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang mulia hatinya, segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki, dengan segala apapun yang kita punyai, sama-sama mari kita jaga niat, luruskan tekad, bulatkan segala azam. Insyaallah semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan Allah jadikan ini bahan kelak nanti yang memberatkan timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Ayat yang ketujuh silakan disimak, dan kita juga membuka tafsir Ibnu Katsir di jilid yang keempat halaman 152. An-Nahl ayat yang ketujuh. An-Nahl ayat yang ketujuh. Wa tahmilu athqalakum ila balad, dan dia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri. Kemarin ini dibahas ya jemaah tentang beberapa ayat sebelumnya, yaitu lebih tepatnya daripada ayat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya sifat pengasih dan lembut kasih sayangnya, itu rafah. Nggak enakan kalau orang Jawa mungkin bilang gitu ya, tapi lebih tepatnya rauf, ya tadi benar. Maha pengasih, rahimun lagi maha penyayang. Tapi rauf di sini bedanya apa sama ar-Rahman, ar-Rahim? Kan gitu biasanya. Ar-Rahman tuh maha pengasih juga. Rauf tuh pengasih yang sangat lembut sekali, sangat santun sekali. Itu rauf tuh. Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu hadirin. Allah saking santunnya, saking pengasihnya, nggak mau Allah Subhanahu wa taala terus kemudian melihat hambanya kau bersusah payah beramal saleh kecuali diganjar dengan ganjaran terbaik. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, diantaranya daripada firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahu kepada tiap-tiap hamba bahwa hewan-hewan ternak, kan ini masih sambungannya hewan ternak kemarin ini jemaah, bahwa hewan ternak itulah yang dengan karunia Allah mereka membawa beban-bebannya manusia. Jadi zaman itu hewan ternak dijadikan sebagai alat transportasi. Motornya itu adalah keledai, alat transportasinya yang mobil katakanlah begitu ya hadirin, mobilnya adalah ya bisa kuda, bisa unta, tergantung fungsinya untuk apa. Untuk di medan jihad kuda, untuk moda transportasi jarak jauh yang kiranya butuh ketahanan fisik unta. Karena unta itu sekali dia menyelam untuk meminum, dia bisa menyimpan bergalon-galon air di dalam perut unta tersebut. Allahu akbar walillahil hamd. Wa tahmilu asqalakum ila balad, dan unta itu mengangkat beban kalian ila menuju balad, kepada satu negeri yang hendak kita tuju. Dan hari ini Allahu akbar walillahil hamd, kita tuh punya kenikmatan yang dinikmati, bahkan tidak dinikmati oleh para raja-raja. Jadi kalau zaman dulu yang namanya Raja Fir'aun itu kemana-mana nggak pernah pakai Avanza, Xenia, kayak gitu-gitu, kita mah alhamdulillah rakyat yang hijat juga kita mah nyobain jemaah. Kalau zaman-zaman dulu mereka nggak pernah ngerasakan yang namanya kenikmatan, bagaimana naik pesawat, bagaimana naik kereta cepat, wus, naik KRL. Hari ini mah kita punya kenikmatan di atas raja-raja. Cuman karena kita ini sudah terbiasa dengan nikmat itu, jadi seolah nikmat itu nggak terkesan mewah lagi. Padahal 100 tahun yang lalu mustahil bagi kita untuk naik pesawat terbang. 100 tahun lalu. Karena pesawat terbang tuh baru 19 sekian kan. 100 tahun lalu tuh mustahil bagi kita untuk menikmati layanan yang namanya live streaming. Mustahil sekali hadirin, 100 tahun lalu. Tapi Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan, Allah yang memutarbalikkan segala-galanya, dan hari ini kenikmatan itu nyata di depan mata. Kitanya di mana, gurunya di mana, muridnya di mana, bisa ngaji bareng. Ibu Utiin, ibu saya itu punya kelas Zoom. Beliau belajar daripada belajar Iqra, belajar Quran ya lebih tepatnya, belajar Quran, alhamdulillah. Beliau belajar Quran tapi tajwid lebih tepatnya gitu cuma. Belajar tajwid, dan gurunya itu dari mana gitu. Beliau di Depok, gurunya dari Bekasi atau mana gitu. Dan itu mudah sekali hadirin diakses hari ini. Jadi zaman sekarang itu zaman
yang Allah tuh benar-benar kayak memberikan nikmat yang meluaskan segala sesuatu nikmat yang Allah sudah hamparkan selama ini. Nikmat sosial media, nikmat live streaming, nikmat internet. Coba bayangkan zaman 100 tahun lalu, mana ada internet hadirin. Komputer juga gede-gede, sekarang komputer disederhanakan lagi. Dari komputer yang sederhanakan lagi jadi iPad. iPad yang sederhanakan lagi jadi handphone. Allahu Akbar walillahilhamd. Nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, termasuk nikmatnya tahmilu asqalakum. Dia unta mengangkat beban-beban kalian ila balad, menuju suatu negeri yang kalian hendak tuju ke sana. Coba bayangin kalau hadirin harus pergi ke Yogyakarta dari Wonosobo, bawa koper sendiri, nenteng koper sendiri. Selama perjalanan naik motor tuh kopernya dipegang begini. Kira-kira sampai Jogja six-pack nggak itu badannya? Bukan six-pack lagi tuh, sengklek kalau kata ayahanda. Wah, tangan bisa kemeng banget tuh jemaah. Tangan megangin koper, yang kiri megangin tas sama oleh-oleh. Aduh, kayak apa itu hadirin? Allah mudahkan moda transportasi hari ini, koper tinggal taruh, badan tinggal duduk, tinggal begini. Itu pun kadang kita masih ngeluh, nggak enak. Padahal sejelek-jeleknya mobil hari ini, kalau pada zaman 200-100 tahun lalu jadi sebagus-bagusnya mobil. Allahu Akbar walillahilhamd. Makanya hadirin, rasa syukur memang harus kita kedepankan. Lam takunu balighi, yang kamu tidak sanggup mencapainya, tapi karena bantuan kendaraan berjenis hewan ternak, unta dan sejenisnya, Allah mampukan kamu mampu mencapainya. Perjalanan Madinah, Mekah, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh 2 bulan PP. Saya suka-suka nggak pernah membayangkan itu jemaah. Gimana rasanya kalau kita perjalanan tuh 2 bulan. Perjalanan tuh 2 bulan, kayak di jalan terus 2 bulan. Kita aja dalam perjalanan, misalkan Wonosobo Jakarta gitu ya jemaah. Wonosobo Jakarta naik Sinar Jaya, taruhlah misal 12 jam, taruhlah atau 11 jam. 11 jam aja kita kadang udah sampai rumah tuh udah puyeng, pusing. Makanya dulu kalau ada orang mau pergi haji, karena PP-nya sekitar 5 bulan ya jemaah, naik kapal 2,5 bulan pergi, 2,5 bulan lagi pulang, itu dilepas, benar-benar dilepas jemaah. Seperti orang kayak mau meninggal dunia gitu. Salah satu faktor alasannya karena memang sulitnya perjalanan. Di tengah perjalanan ada yang meninggal dunia, fisik nggak kuat, ya kan, akhirnya meninggal dunia. Makanya hadirin, hari itu semudah-mudahnya zaman, Allah kasih senikmat-nikmatnya kenikmatan. Allahu Akbar walillahilhamd. Nanti jamaah kalau wah sekarang sholat di lantai 2, apa-apa di lantai 2, capek naik lantai 2, naik tangga udah ngos-ngosan, anggap aja olahraga jemaah. Olahraga bentar lah. Ya pekan-pekan pertama ini aja jemaah. Ini kan baru hari ke-5 ya jemaah. Hari ke-4 atau hari ke-5 gitu. Jadi kemarin kan hari apa? Oh, Sabtu kan, Sabtu. Iya. Sabtu kan kita beres-beres. Ahad kan dipakai. Ini hari Kamis, bener kan? Hari Kamis hari ke-5 berarti. Udah pelan-pelan olahraga pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti Allah beri kemudahan segalanya insyaallah. Illa bisyikil anfus, kecuali kalian mendapatinya dengan susah payah. Harus kita susah payah tuh, nganter diri kita sendiri menuju satu tujuan tuh harus dengan susah payah. Tapi dengan bantuan moda transportasi unta, kuda dan keledai, jadi termudahkan. Keledai itu dipakai kalau untuk jarak dekat, biasanya dipakai keledai untuk jarak dekat. Ya kayak motor gitulah kalau dibahasakan kira-kira. Lalu untanya ya seperti moda transportasi kendaraan roda 4 yang lebih memudahkan. Tapi tetap aja jemaah, roda 4-nya kuda sama roda 4 beneran mah nggak bisa disamain hadirin. Ya kalau naik kuda mah tetap kepanasan, kalau naik kuda mah tetap kena badai debu padang pasir, naik kuda mah kedinginan ya tetap kedinginan.
Kecuali aja kuda-kuda tertentu yang mohon maaf, unta-unta tertentu yang didesain di atasnya tuh ada kayak kotakan kayak kamar model kecil gitu. Itu kan tetap aja tapi nggak pernah bisa menyamakan dengan fasilitas misalnya taruhlah mobil hari ini kan Avanza kah, Xenia kah, Agya kah, Kalia kah. Udah senikmat-nikmatnya itu hadirin. Kitanya aja yang kadang perlu rasa syukurnya ditambah. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian Allah la raufun, maha santun, rahimun, lagi sayang, santun banget. Allah ngelihat hambanya kesusahan dikasih kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman wal khayla wal bighala wal hamir. Dan dia Allah telah menciptakan al khayl kuda, wal bighal dan keledai, wal hamir wal bighal itu bigol, wal hamir dan hamir, litarkabuha wazinah, untuk kalian tunggangi dan menjadi perhiasan. Nih ya hadirin, memang sudah sejak zaman dulu yang namanya kuda, unta, keledai, bighal perhiasan. Dijadikan kamu menungganginya dan zina, itu perhiasan. Maksudnya perhiasan, kata para ulama, sudah sejak zaman dulu yang namanya kendaraan itu selain berfungsi untuk menghantarkan seseorang dari satu titik ke titik lain, dia juga jadi perhiasan. Perhiasan apa? Kesenangan manusia. Perhiasan atau disebut juga dengan zina tuh kesenangan. Yang ya perhiasan sih perhiasan, tapi yang membuat manusia menjadi senang. Manusia senang memilikinya, manusia senang mengendarainya. Muncul nanti rasa nyaman. Itu memang Allah ciptakan itu. Wa yakhluqu, dan Allah menciptakan ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Hingga pada waktu berlalu pernah disampaikan sama Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidina Abu Hurairah begini, aku dapat 2 karung hadis dari baginda Nabi SAW. 1 karung hadis sudah aku beritahu pada kalian, sedangkan 1 karung hadis yang lain belum aku beritahu pada kalian. Lalu pertanyaannya, kok kenapa 1 karungnya dikasih tahu, 1 karungnya belum? 1 karungnya belum dikasih tahu itu bukan karena belum, tapi menunggu momentum. Karena kalau diberitahu sedangkan masyarakatnya belum siap, kata Sayyidina Abu Hurairah, takut-takut kalian memenggal kepalaku. Kenapa? Karena salah satu informasi-informasi dalam hadis yang 1 karung lainnya, terdapat juga informasi tentang kendaraan-kendaraan umat Nabi Muhammad di masa yang akan datang. Seperti informasi beberapa asar yang menyampaikan bahwa kendaraan-kendaraan umat akhir zaman adalah kendaraan besi-besi yang berterbangan. Nyambung nggak pada zaman itu? Besi-besi yang berjalan, nyambung nggak pada zaman itu? Nggak nyambung jemaah. Hadirin, kita tuh jangan bicara pada satu pihak yang kiranya kita tahu pihak itu belum siap menerimanya, kecuali kita beri stimulan dulu agar beliau itu perlahan-lahan, jadi perlahan-lahan ngerti, kesiapannya ditata, kesiapannya disiapkan. Saat mereka sudah siap, sampaikan. Jadi metode dakwah juga, Sayyidina Abu Hurairah punya 2 karung hadis dari baginda Nabi SAW. 1 karungnya sudah diberitahu, 1 karungnya lagi diberitahu setelah sahabat siap. Makanya ayat ini, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi zaman itu taunya cuma kuda, keledai, bighal, unta. Zaman itu taunya cuma itu, sapi.
wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga ciptakan bagian daripada kendaraan-kendaraan yang memudahkan kalian yang pada satu hari nanti ma la ta'lamun, kalian nggak tahu. Terbukti nggak apa ciptaan Allah berupa kendaraan selain unta, kuda, bigol, keledai? Motor, mobil, pesawat terbang, kapal-kapal pesiar yang besar. Cuma kadang kita juga kalau mikir kan agak-agak aneh ya. Itu pesawat isinya 500 penumpang. Kalau bobot penumpang rata-rata 70 kg aja, kali 500 udah berapa? 35 ton. Iya kan? 35 ton. Belum koper, belum kursi, belum apa-apa segala macam. Bayangin hadirin, itu kok bisa melayang di atas hadirin, kalau bukan karena izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan moda-moda transportasi yang kalian itu nggak pernah bisa tahu, bahkan pun kalian nggak pernah bisa membayangkannya. Besok mungkin kita udah nggak ngelihat motor lagi jamaah, karena besok masing-masing kita terbang kemana-mana. Dan sekarang sebagian negara tuh udah nganter apa tuh GrabFood-nya ya, kayak kita gitu, udah terbang jamaah. Mereka udah terbang, sing di sini ada turbonya kanan dan kiri, terbang mereka gini, terbang terus mereka nyampe, terbang mereka nyampe. Boleh jadi besok manusia-manusia itu pada terbang semua. Ya nggak jadiin? Sebagaimana dulu mungkin pada zaman-zamannya Mbah Yai Dahlan, ketika itu beliau masih Pangeran Diponegoro, saat itu beliau masih kuda, sapi, sapinya mungkin belakangnya kayak model delman-delman gitu. Itu pada zaman itu, ketika nanti akan ada orang naik motor, naik mobil, beliau juga bingung. Jangankan itu, Mbah Soekarno dan Mbah Hatta aja ini kalau ngelihat ada metode teknologi secanggih hari ini, bisa direkam, bisa live streaming, ada handphone sekecil ini tapi bisa merekam dan mengabadikan momen, bisa jadi kalkulator, bisa jadi Excel, bisa jadi A, B, C, X, Y, Z. Mungkin Mbah Soekarno dan Mbah Hatta udah terkaget-kaget aja, karena pada zaman itu merekam tuh sulit sekali. Masih merasakan kan pakai disket lah, pakai apa, terus harus dibeginikan dulu, harus dibeginikan dulu. Dulu sebelum zaman-zaman SSD kan hard disk, tapi kita tarik lagi sebelum zaman-zaman hard disk pakai disket. Aduh jemaah, kami ngerasain tuh zaman-zaman di Mu'alimin pakai disket mau ngapa-ngapain. Ya Allah jemaah, dulu yang namanya download berapa ya, 100 MB, download 100 MB itu bisa 2 jam 3 jam jemaah. 100 MB itu bisa 2 jam 3 jam. Sekarang 100 MB itu paling semenit, bahkan kurang daripada itu tergantung kecepatannya. Juga masih ingat nggak dulu kita berkirim pesan semudah hari ini atau enggak? Ngetik 140 karakter, lebih dari 141 berarti biayanya Rp1.000, per SMS 500. Bayangkan hadirin, hari ini jamaah mau ngetik sampai jebol itu handphone jamaah, biayanya ya udah biaya paket giga-gigaan itu. Ini lagi-lagi wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan segala sesuatu yang bahkan nanti di masa yang akan datang kalian nggak pernah tahu itu akan menjadi moda transportasinya umat di akhir zaman. Jadi ma la ta'lamun, kita emang benar-benar nggak tahu. Yang tahu itu Allah, yang menghadiahkan pada kita transportasi dan kemudahannya itu Allah. Bayangkan kalau 2,5 bulan kita pergi ke Mekah atau ke Madinah,
dari 2,5 bulan perjalanan pergi, PP 5 bulan. Sekarang pergi 9 jam, pulang 9 jam. Coba jemaah, berapa yang disingkat waktunya? Iya. Bahkan dengan moda transportasi karunia Allah berupa pesawat, kita Wonosobo Jakarta sama kita Jakarta Jeddah sama. Dengan moda transportasi pesawat, ada seseorang bapak ini pergi ke Jakarta dengan pesawat, kita dari bandara ke Wonolelo. Beliaunya ngabarin, udah sampai Jakarta ya. Kita dari YIA Jogja belum sampai Wonosobo. Kitanya belum sampai Wonosobo, tapi beliaunya udah sampai Jakarta jemaah. Luar biasa. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Nanti di akhir zaman boleh jadi teknologinya bukan kayak gini lagi jemaah. Wallah, teknologinya boleh jadi bukan kayak gini lagi, tapi makin keren, makin bagus, makin cepat, makin kilat. Terakhir kami ngerasain naik kereta tahun 2013 menghadiri pernikahan salah satu teman pondok di Bandung. Kami tinggal di Depok waktu itu. Depok Bandung kurang lebih 3,5 jam. Sekarang Jakarta Bandung atau Depok Bandung itu naik WUS 30 menit. Allahu Akbar. 30 menit loh jemaah. Ini belum lama loh, baru 10 tahun, 2013 ke 2024. Itu Allah tuh kasih kemudahan banget sama kita. Kebangetan jemaah kalau dengan segala kemudahan kita masih males, masih nggak mau beramal salih, masih belum terfikirkan untuk memulai konsisten. Kebangetan sekali karena semuanya sekarang serba mudah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah yang menciptakan kemudahan, segala sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi ini ya yang memudahkan. Allahu Akbar. Ayat 9. Wa 'alallah qasdus sabili wa minha ja'id. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang jair, menyimpang. Sejatinya hati-hati manusia dibuat tahu, ini jalan lurus nih, ini jalan yang agak menyerong, menyimpang nih. Tapi kadang hati manusia yang lain tertutupi sama perbuatan yang keliru yang sering kita lakukan, sehingga hati itu sensornya mati dan padam. Na'udzubillahi min dzalik. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan jika Allah menghendaki, Allah pasti memberi petunjuk kepada sesiapa yang Ia kehendaki ke jalan yang benar. Tuh jemaah, benar nggak kata Nabi? May yuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Penjelasannya selain daripada ayat tersebut, sesiapa yang Allah kehendaki jadi baik, Allah mudahkan menuju paham agama. Jadi salah satu gerbang pintu, mudah-mudahan, ini sekali lagi ya, mudah-mudahan kita jadi hamba yang dikehendaki kebaikan. Kita tuh dibuat semangat buat belajar. Kan selama ini kan kita tuh semangat ya ngejar dunia. Ya itu mau udah defaultnya kita lah jemaah. Kerjanya kita aja terbukti ya 8 jam, 9 jam, atau ada yang 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan kita untuk apa? Ikhtiar mengejar dunia. Tapi kan kadang-kadang kita juga lupa ada porsi akhirat yang juga harus kita kejar. Salah satunya memahamkan diri kita sendiri kepada agamanya. Adalah kan aib ya jemaah, kalaulah kita sudah senja usianya tapi kita belum tahu apa-apa. Makanya pelan-pelan, ayo kita belajar bareng, kita tadabbur bareng, kita pahami bareng-bareng, agar supaya Allah cinta, ridho dan sayang sama kita. Walau syaa lahadakum. Kalau Allah mau, Allah kasih petunjuk ajma'in, kepada semuanya ke jalan yang benar. Tapi
kadang-kadang Allah juga memberi ujian supaya kelihatan mana yang sungguh-sungguh beriman, gitu kan hadirin. Allah kasih ujian supaya tahu mana yang sungguh-sungguh beriman, mana yang KW. Mana ini yang benar, mana yang cuma mohon maaf dusta belaka. Kan harus butuh ujiannya kan. Kita lah jamaah, kalau kita mau naik kelas, kita harus diuji hadirin. Anak kelas 1 mau naik kelas 2, ada ujiannya. Kelas 2 naik kelas 3, ada ujiannya. Kelas 3 naik kelas 4, begitu seterusnya. Sampai lulus SMA pun ada ujiannya. Untuk lulus S1 pun ada ujian skripsinya. Yang itu semua untuk membuat kita naik kelas. Dan kalau Allah mau, Allah kasih. Tapi kenapa pada akhirnya tidak semuanya mendapat petunjuk? Ya karena memang Allah juga memberi ujian supaya ketahuan mana yang lip service, mana yang jujur. Kata Nabi SAW, pernah datang seseorang bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena saya ingin nanti panahnya musuh menembakkan ke diri saya tepat mengenai jantung saya, tembus ke belakang, dan saya mati syahid sebagaimana sahabat-sahabat Anda telah wafat dalam keadaan syahid. Lalu Nabi sampaikan, intas dukillah yasduka, kalau kamu jujur dengan ucapanmu, Allah pasti benarkan dan wujudkan semua impian-impianmu. Kalau kita jujur, Allah wujudkan semua impian-impian kita. Beliau mimpi mau mati syahid, nggak lama baru syahadat, ada panggilan jihad. Ini orang belum sempat sholat jemaah, ya karena baru masuk Islam, belum menunaikan sholat karena memang belum waktunya kan. Perang berkecamuk, beliau langsung masuk ke medan jihad. Setelah debu-debu yang berterbangan itu sudah mulai reda, Nabi memerintahkan cari laki-laki yang tadi bersyahadat. Ternyata laki-laki itu ditemukan sudah dalam keadaan syahid. Lalu Nabi mendekat dan Nabi mengatakan, sabda Nabi SAW, "Aukama qal, ahuwa huwa." Maksudnya artinya sabda Nabi, apakah ini laki-laki yang tadi yang baru saja bersyahadat? Iya ya Rasulullah, ini laki-laki tadi. Terus kata Nabi, barang siapa yang mau melihat ahli syurga belum pernah sujud sekalipun, beliau orangnya. Allahu Akbar. Dan terus kata Nabi SAW, di antaranya, man, barang siapa sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq, ballaghahu Allahu manazil syuhada. Barang siapa yang meminta kepada Allah supaya beliau mati dalam keadaan syahid, bisidq, dengan jujur, Allah sampaikan dia, ballaghahullahu manazil syuhada, Allah sampaikan dia pada impiannya mati syahid. Jadi ini jujur. Kalau kita jujur, sampai kalau kita jujur. Tapi kebanyakan kita nggak jujur. Jujur badan mau sispek, tapi makan tidur one pack jadinya. Jujur kita mau menambah ilmu, tapi kita malas belajar pun malas beramal apa yang selama ini dipelajari. Jujur katanya mau kaya, tapi pelitnya luar biasa, perhitungannya bukan main. Bukankah rumus Islam bukan hemat pangkal kaya, tapi rumus Islam itu sedekah pangkal kaya? Lalu kita berhitung, mana ucapan yang lebih benar? Ucapan para orang pada zaman now, hemat pangkal kaya, atau ucapan benarnya Rasulullah SAW, mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan tidak akan pernah berkurang, bahkan Nabi bersabda, bal yazdad, bahkan bertambah dan semakin bertambah. Jadi
Ada dua opsi, hemat pangkal kaya atau sedekah pangkal kaya. Mana yang benar menurut kacamata orang beriman? Sedekah pangkal kaya. Ini kan butuh ilmu untuk memahaminya. Makanya walau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah mau, Allah kasih petunjuk. Hadirin, ini subuh-subuh gini tuh nikmat tuh jemaah. Mungkin sebagian kita beberapa tahun lalu nggak semudah ini diizinkan bangun subuh. Makanya subuh ini nikmat bukan main. Dapat kenikmatan yang indah, pegang erat-erat, jangan dilepas. Berusahalah untuk istiqomah. Capek Ustadz, emang. Lelah memang hadirin. Bensin saya habis, ya memang kita harus berkorban. Pelan-pelan hadirin. Kan untuk jemput sayang ridhonya Allah itu kan emang harus diperjuangkan. Masa jamaah mencintai seorang wanita terus jamaah gak mau berkorban untuk wanita yang dicintai? Seorang suami yang mencintai istrinya kan berkorban, bekerja di luar, terima omelan dari atasan, terima kadang mungkin ada yang sempat kena caci maki dari customer. Gimana sih pelayanannya, kok buruk sekali, kok begini gini. Ya udah, memang diterima aja dulu hadirin. Tapi kan kita juga harus punya porsi untuk belajar supaya lahadakum, dapat petunjuk, supaya dapat rahmatnya Allah. Ayat 10. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab. Dan dialah Allah yang memberikan kepada kalian turun dari langit air untuk kalian, syarab, minum. Ada air dari langit untuk apa? Minum. Allahu Akbar. Untuk minum hadirin. Allah yang turunkan air dari langit untuk kita minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan darinya Allah juga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan yang padanya kamu menggembalakan ternakmu di sana. Ya Allah. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaitun wan-nakhil wal-a'nab wa min kulli tsamarat. Yang daripadanya tumbuhan-tumbuhan itu akan tumbuh zaitun, tumbuh kurma, tumbuh anggur, wa min kulli tsamarat, dan dari segala macam jenis buah-buahan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguh daripada tanaman tumbuhan dan buah-buahan yang kalian nikmati itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ini juga ya jemaah. Ini masing-masing kita jemaah. Kalau mau makan nasi, berasnya nanam sendiri, jemaah kira-kira kau bekerja nggak? Jamaah kalau mau mangga tanam sendiri, masih punya waktu nggak kira-kira untuk ngurus ABC, urusan-urusan lain? Waduh. Jamaah kalau mau punya baju benang sendiri, ini bukan kain ya jamaah, tenun benang sendiri. Maka hadirin coba dibayangkan, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dari buah-buahan, tanam-tanaman, sayur-mayur dan segalanya itu benar-benar ada kekuasaan Allah yang harus kita renungkan. Yatafakkarun, bagi mereka yang mau berfikir. Makanya buah itu ada, dimudahkan tanpa harus menanam. Harga hari ini tembus berapa hadirin? 1 liter beras, 1 kilo 16 sampai 20 ribu taruhlah ya. Insya Allah ya jamaah, insya Allah itu harga yang worth it. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan untuk membelinya pelan-pelan. Itu harga yang worth it, ketimbang kita harus nanam nunggu berapa bulan? 4 bulan. Nanam nunggu 4 bulan. Itu pun nanti kalau udah padinya mulai menguning dan merunduk, kita kan juga masih harus memproses.
mengolah dari gabah diolah jadi beras dan segala macam. Ya Allah jamaah, mikirnya ke sana ya jamaah. Ntar kalau misalkan toh pun mungkin ada sesuatu yang membuat kita kurang berkenan, kok harganya begini, dah anggap aja jemaah ini beli 4 bulan perjuangannya bapak-bapak petani yang kita hormati, ibu-ibu yang sedang tani yang kita cintai, yang kita sama-sama hormati juga. Udah, beli waktunya, luar biasa. Next, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dialah Allah yang menundukkan untukmu laila wan nahar, malam dan siang, wasyamsa wal qamar, dan juga matahari dan bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakhkharatum bi amri, yang dikendalikan dengan perintah Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun, itu benar-benar lagi-lagi Allah nyindir. Kalian mau berpikir enggak? Kalau mau berpikir, itu tanda-tanda kebesaranku. Aku yang mengatur bintang, aku yang mengatur langit, aku yang mengatur malam, mengatur siang. Udah paling enak benernya mah Indonesia, siang dan malamnya proporsional. Di sebagian wilayah tuh siang dan malamnya tuh ada yang sedikit, ada yang malamnya cuma 6 jam. Gak usah jauh-jauh di jemaah, Mekah Madinah tuh gelap 7:30, jam 19, jam 7 masih agak terang tuh, kayak gini-gini masih terang jemaah. Gelapnya tuh 7:30, gelap-gelap lagi jam 8 kalau musim panas kayak kemarin. Subuh jam 4, maghrib 19.30. Nah kalau kita puasa di sana musim panas, berasa jemaah. Kita jadi sini 5:30 udah ngelihat karet udah kayak bihun. Kita 5:30 loh, Wonosobo kan 5:30, jam 4:15 subuh 5:30 buka. Sana 7:30 maghribnya. Itu baru Mekah Madinah, belum kita bicara negara yang lain. Negara yang lain tuh ada yang malamnya cuma sejam. Jam 11 malam tuh masih terang, jam 12 agak gelap, gelap sebentar, jam 1 udah terang lagi hadirin. Allahu Akbar. Dia nggak punya malam. Ada sebagian negara begitu hadirin. Karunia Allah, Allah yang menundukkan laila wan nahar, lail malam, nahar dan siang, Allah tundukkan buat kita. Paginya kita aktivitas, malamnya mungkin kita istirahat. Wasyamsa wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang, semuanya kalau mau kita renungi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Terakhir 13 dan 14. Dan Allah juga mengendalikan apa yang Allah ciptakan untukmu di bumi dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mau mengambil pelajaran. Yang memberi warna pada daun pandan itu Allah, jadi cincau itu Allah. Yang memberi warna merah pada buah naga itu Allah. Warna-warna natural. Pernah ngelihat buah naga ada yang ngecat? Ada. Kemarin saya sampaikan kan, itu air kelapa tertutup rapat gitu, kok dalamnya ada airnya. Siapa yang masukin airnya hadirin? Ya Allah. Semuanya itu Allah. Allah memberikan launuha, warna-warnanya, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam rasanya. Itu Allah. Allahu Akbar. Yang demikian itu benar-benar menjadi pelajaran liqaumi yazakkarun, bagi yang mau mengambil pelajaran. Terakhir 14, dan dialah Allah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan-ikan yang kamu panen daripadanya dari laut. Dan laut gak pernah habis tuh hadirin. Ikan tetap aja dapat, gak pernah habis. Ikannya ada aja. Gak pernah kita kan dapat pengumuman, mohon maaf, laut lagi kosong dari ikan, gak pernah kan. Sama halnya seperti kemarin kita bahas ketika kurban Idul Adha, puluhan juta hewan ternak disembelih dan gak ada kan. Terus kemudian besok headline news, terjadi kelangkaan domba dan sapi dan unta. Gak ada, karena Allah yang provide semuanya.
Dan yang demikian itu, kalau mereka mau bersyukur, itu akan jadi tambahan nikmat untuk mereka. Dan dari lautan itu juga kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Apa di antara perhiasan laut? Mutiara. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya tanpa tenggelam, kecuali kalau memang kemasukan air, jebol. Kayak kejadian pada kapal-kapal yang karam, tenggelam, itu karena masuknya air. Kan begitu ya, makanya ada falsafah kapal itu tidak tenggelam karena air yang ada di sekeliling bawahnya, tapi kapal itu tenggelam karena air yang masuk ke dalam kapalnya. Sama. Yang merusak diri kita tuh bukan karena komentar-komentar orang di sekitar kita, tapi karena kita memasukkan komentar itu ke hati dan pikiran kita. Akhirnya kita fokusnya pada komentar orang, nggak fokus pada diri kita. Akhirnya kitanya binasa. Nah, yang membuat kapal-kapal itu berlayar adalah Allah. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-karunianya, la'allakum tashkurun, dan agar kalian pandai bersyukur. Buah Allah, tanaman Allah, yang ngasih warna Allah. Jus, ada yang warnanya jambu, merah jambu, itu dari buah jambu. Ada yang warnanya merah pekat, itu semangka. Ada yang warnanya kuning, mangga. Ada yang warnanya putih, sirsak. Hijau muda, avokado atau alpukat. Ada yang warnanya hijau-hijau agak-agak terang, melon. Ada yang merah-merah lagi, merahnya agak keping-pingan, buah naga. Itu yang ngasih warna Allah. Allah kasih warna. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kebesaran Allah pada semua aspek kehidupan kita, hadirin. Nanti insya Allah kita akan dapat banyak kebahagiaan dari yang kita rasakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas keluangan waktunya, atas segala kebaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.